Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Project Akhirat, di bulan Ramadan ini semoga kita dilimpahkan pahala yang berlimpah dan segala hajat dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Project Akhirat, sudah jadi kepastian bahwa setiap orang akan meninggal. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana dia meninggal. Seperti yang telah diberitakan mengenai kejadian hilangnya kapal KRI 402 perairan Bali Utara, Sabtu 24 April kemarin. Di dalam kapal tersebut terdapat 53 orang kru yang dinyatakan telah meninggal. Dikarenakan kapal KRI 402 Nanggala terbelah menjadi 3 bagian di dasar lautan Bali Utara sedalam 750 meter. Apakah para kru tersebut meninggal syahid? Dalam Islam, orang-orang yang meninggal tenggelam termasuk dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Seperti diketahui, peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Semua awak kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur dalam musibah besar ini. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan, KRI Nanggala 402 mengangkut sebanyak 53 kru yang merupakan prajurit-prajurit terbaik hiu kencana, yaitu terdiri dari 49 ABK, seorang komandan satuan, dan 3 personel senjata. Prajurit-prajurit terbaik hiu kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali. Kapal selam KRI Nanggala 402 yang sebelumnya hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 dipastikan telah tenggelam atau sabsang pada Sabtu 24 April 2021. Pernyataan tersebut didasari oleh bukti-bukti otentik, yaitu penemuan bagian KRI Nanggala 402 setelah dilakukan pemindaian oleh KRI Rigel. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ada 5 kematian yang bisa disebut mati syahid. Bunyi sabda tersebut ialah dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, "Kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid." Para sahabat bertanya, "Mereka itu siapa ya Rasul?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa taun, wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid." Hadis riwayat Muslim. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis mati syahid. Yang pertama, orang yang gugur di medan perang. Termasuk mati syahid orang yang gugur di medan perang. Mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, sehingga bisa dikubur tanpa harus lebih dahulu disolatkan atau dimandikan. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait jenazah korban perang Uhud, "Jangan kalian mandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak misk pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad 14.189 dan dinilai sahih oleh Su'aib al-Arnaud. Dan yang kedua, orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang. Orang yang meninggal karena memperjuangkan atau jihad Islam juga digolongkan sebagai mati syahid. Mereka tetap wajib dimandikan seperti umumnya jenazah muslim. Juga tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Para ulama menyebutnya dengan istilah syahid akhirat. Di akhirat, mereka mendapat pahala syahid. Namun di dunia, dia ditangani sebagaimana umumnya jenazah. Yang ketiga ialah orang yang terkena wabah. Orang yang meninggal karena terkena wabah juga sama keistimewaannya dengan orang yang meninggal di jalan Allah. Mereka termasuk mati syahid di akhirat, di mana jenazahnya ditangani sebagaimana umumnya jenazah seorang muslim. Dalam konteks pandemi COVID-19 seperti ini, jenazah tidak dapat dimandikan sebab dikhawatirkan mayat bisa menyebarkan virus lebih luas. Tapi jenazah tetap bisa disolatkan dan diperlukan sebagaimana mestinya ketentuan dalam Islam. Seperti proses dimandikan yang diganti dengan tayamum. Dan yang keempat, orang yang mati karena sakit perut. Orang yang meninggal dikarenakan sakit perut juga termasuk mati syahid. Hanya saja, sakit perut di sini terjadi akibat adanya penganiayaan atau sikap jolim yang dilakukan oleh orang lain.
Dan yang kelima, orang yang mati karena tenggelam. Mati syahid yang terakhir berdasarkan hadis riwayat Muslim adalah orang yang mati karena tenggelam. Mereka digelari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahid. Namun jenazahnya disikapi sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya. Golongan-golongan itu berdasarkan para ulama merupakan orang yang statusnya syahid di sisi Allah dengan syarat dalam keadaan beriman. Sementara jaminan apakah orang yang meninggal pada waktu itu masuk surga atau neraka tetap merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harus juga diperhatikan bagaimana dirinya semasa hidup beribadah dengan baik dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hidup yang melampaui batas tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah gugur termasuk dalam golongan syahid dan mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Terima kasih sebelumnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.